Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini tugas pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 2 oleh Abdillah Daniel Putri NPM 19 10 0134 11 250 dengan dosen pengampu Meutia Rizka Siswara SPD MPD AIFOP. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT saya mengenai materi ke-9 yaitu perencanaan pengajaran penjas. Yang bagian A, pengertian perencanaan pengajaran penjas. Dalam sebuah proses pembelajaran perlu ditetapkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang agar terciptanya suatu hasil belajar yang optimal terhadap peserta didik. Perencanaan merupakan ketetapan suatu tujuan, memilih kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut, dan mengalokasikan sumber-sumber pada setiap kegiatan. Terutama tujuannya dalam bidang keolahragaan atau pendidikan jasmani terhadap peserta didik dalam meningkatkan kualitas fisik, mental, spiritual, dan pengetahuan mengenai bidang tersebut. Sesuai dengan pengertian pendidikan jasmani, adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pengembangan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup aktif dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Mengingat begitu pentingnya suatu perencanaan sebuah pembelajaran dilakukan, maka seorang guru disarankan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah perencanaan jangka pendek atau mengekspresikan atau memproyeksikan hal-hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kaufman mengatakan, perencanaan pengajaran adalah satu proyek tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan abstrak dan bernilai. Di dalamnya mencakup elemen-elemen. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Yang ketiga, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari setiap kebutuhan yang diprioritaskan. Yang keempat, identitas persyaratan atau mencapai tiap-tiap pilihan. Yang kelima, sekuensi hasil yang diperlukan. Yang keenam, identifikasi strategi alternatif. Perencanaan mengandung 6 pokok pikiran, yakni perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Untuk menutupi kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dilakukan. Untuk menutupi kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai keefektifan dan efisien yang paling tinggi perlu dilakukan. Alternatif yang dipilih harus dirinci sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. Karakteristik perencanaan pengajaran merupakan proses rasional sebab berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya dirancang oleh banyak orang. Merupakan konsep dinamik sehingga dapat dan perlu dimodifikasi jika diinformasikan yang masuk mengharapkan demikian. Perencanaan terdiri dari berbagai aktivitas yang dapat dikategorikan menjadi prosedur-prosedur dan pengarahan. Perencanaan pengajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana sehingga harus mampu mengurangi pemborosan, duplikasi, salah penggunaan, dan salah dalam manajemen. Dimensi-dimensi perencanaan pengajaran yaitu signifikansi, visibilitas, relevansi, kapasitas, ketelitian, adaptabilitas, waktu terbaik monitoring atau pemantauan, kemudian isi perencanaan. Yang B, konsep perencanaan pembelajaran. Disebutkan bahwa konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, di antaranya perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, di mana perencanaan pembelajaran akan mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkat kognitivitas dan teori-teori yang konstruktif terhadap pembelajaran. Perencanaan pembelajaran suatu sistem di mana terdapat susunan sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin ilmu di mana perencanaan pembelajaran merupakan cabang dari suatu pengetahuan yang senantiasa menghasilkan proses yang secara sistematik diimplementasikan. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses dan perencanaan pembelajaran sebagai suatu realitas. C. Manfaat perencanaan pembelajaran.
Adapun manfaat perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama sebagai petunjuk atau arah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengutus tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, yang ketiga sebagai alat ukur keefektifan kegiatan pembelajaran, yang keempat sebagai bahan dasar penyusunan data untuk memperoleh keseimbangan kerja, yang kelima untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, alat, dan lain-lain. Perencanaan pengajaran mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran tercapai, misalnya persiapan sebelum mengajar, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat inteligensi siswa, materi pembelajaran yang akan disampaikan. D. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah laboratorium bagi pengalaman manusia, karena dalam pendidikan jasmani menyediakan kesempatan untuk memperlihatkan pengembangan praktek. Pengajaran etika dalam pendidikan jasmani biasanya dengan contoh atau perilaku. Pengajar tidak baik berkata kepada muridnya untuk memperlakukan orang lain secara adil kalau dia tidak memperlakukan muridnya secara adil. Selain daripada itu, pendidikan jasmani dan olahraga begitu kaya akan pengalaman emosional. Aneka macam emosional terlibat di dalamnya. Kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang berakar pada permainan, keterampilan dan ketangkasan memerlukan pengarahan energi untuk menghasilkan yang terbaik. Pantas rasanya jika kita setuju untuk mengemukakan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dasar atau alat pendidikan dalam membentuk manusia seutuhnya dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang behavior dalam membentukkan kemampuan manusia yang berwatak dan bermoral. E. Rumusan materi dalam pembelajaran penjas. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh indikator, peserta didik dapat menyebutkan sikap-sikap saat permainan bola voli, materi pembelajarannya, jumlah permain setiap tim, sikap-sikap dalam servis atas dan servis bawah, passing, dan lain-lain. Terdapat 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama penjadwalan penggunaan, yang kedua pembuatan catatan kemajuan belajar, yang ketiga pengelolaan motivasional, yang keempat kontrol belajar. F. Pemilihan metode dalam pembelajaran penjas orkes. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kedua, metode yang digunakan, misalnya ceramah, observasi, tanya jawab, dan lain-lain. Strategi pembelajaran, isi pembelajaran strategi mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa atau mahasiswa. Secara lengkap ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan strategi penyampaian, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua interaksi siswa atau mahasiswa dengan media, yang ketiga bentuk atau struktur belajar mengajar. Baiklah, sekian penyampaian materi saya mengenai PPT yang saya buat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.